Di video ini saya mau ngobrol dengan Pak Bahri. Pak Bahri ini pada hari Kamis nanti pada tanggal 29 Januari 2026 akan menggelar event yang sangat menarik, yaitu seminar bahasa isyarat. Betul ya Pak? Oke. Nah, Pak Bahari ini adalah leader di Kire Cafe and Gallery, ya. Lalu Pak Bahari ini juga nanti pada hari Kamis itu sebagai narasumber, ya kan, untuk mengajari, berbagi informasi kepada para peserta tentang bahasa isyarat. Sekaligus Pak Bahari ini kita juga biasa menyapanya atau memanggilnya dengan teman tuli, betul ya Pak ya? Oke. Nah, bicara tentang eventnya, kegiatannya hari Kamis, boleh diinformasikan kegiatan apa sih itu Pak? Jadi nanti di hari Kamis itu saya dengan didampingi untuk mensosialisasi kemajuan bahasa isyarat yang Indonesia, tapi lebih ke memperkenalkan identitas dan budaya tuli. Jadi sebelum mensosialisasikan bahasa isyarat, saya mau memperkenalkan dulu ke teman-teman semua tentang dunia tuli. Bahwa dunia tuli itu punya identitas dan budayanya sendiri yang berbeda dengan teman-teman. Nah, nanti di tanggal 29 itu saya informasikan ini supaya teman-teman dengar yang tadi paham komunikasi dengan itu. Ya, lebih memahami cara berkomunikasi dengan teman tuli, ya kan? Betul. Sebenarnya menurut Bapak, susah atau gampang sih untuk berkomunikasi dengan teman tuli itu? Susah gampang. Sebenarnya kan komunikasi itu kan saling memahami, ya. Itu kan informasi itu kan gimana kan? Sama aja sebenarnya belajar bahasa isyarat sama dengan belajar bahasa Inggris atau bahasa Korea. Nah, situ ketika saya mempelajari juga saya bukan bisa bahasa isyarat. Saya pertama-tama merasa susah belajar bahasa isyarat itu, tapi setelah saya mengenali dunia tuli kayak gimana, gayanya kayak gimana, lama tahun Bisa juga, mantap ya. Untuk acaranya sekali lagi, berarti yang menggelar acara ini adalah Yayasan Anak Mandiri Banten. Betul ya? Jadi Yayasan Anak Mandiri Banten akan menggelar event sekali lagi hari Kamis tanggal 29 Januari 2026. Nama acaranya berarti apa? sosialisasi dan workshop bahasa isyarat di Sindo, bahasa isyarat Indonesia. Iya. Saya dengar dari Ibu Kristiana, acara ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2025. Betul Pak, 2025 setiap 3 bulan sekali. Oh, berarti tahun ini baru yang pertama? Yang pertama. Nanti setelah 3 bulan ke depan akan ada lagi. Ada lagi 1 tahun 3 kali. 4 kali, ya kan? Ya. Per 3 bulan kan? Iya, berarti Januari, lalu nanti 3 bulan lagi, 3 bulan lagi, dan 3 bulan lagi. Oke. Untuk syarat yang mau ikutan acara ini bagaimana sih? Syarat? Nggak ada syaratnya. Siapa yang mau yang punya rasa pengen menciptakan dunia inklusi, saling memahami silahkan. Mau usianya berapa, ini instansinya dari mana, bebas. Kita di sini tuh mau menciptakan inklusi tanpa perbedaan dengan masyarakatnya. Bahkan misalkan ada teman tuli yang mau ikutan juga, atau teman dari disabilitas lain, ketidaktahan atau yang lain mau ikutan, Silahkan, ya. Tapi ada kapasitas tertentu nggak tempatnya? Kapasitasnya kita sih memang targetnya maksimal 50 orang, ya. Jadi maksimal 50 orang yang mau ikutan. Kalau misalnya nggak kebagian 3 bulan lagi kan nanti ada lagi. Betul. Apakah ini gratis atau berbayar? Gratis tuh, gratis, jadi nggak ada syarat tadi kan, nggak ada pembayaran, nggak ada semuanya. Ya, paling nanti mengisi data ya Pak.
hanya mengisi data aja ya? Datanya Data aja ya? Ya. ada kalau mau daftar ada barcode-nya, linknya ada, isi datanya dari mana, namanya siapa. Iya, betul. Sekali lagi, hari Kamis 29 Januari 2026, mulai jam berapa sampai jam berapa nih? Dari jam 9 sampai jam 12 9 pagi pagi. sampai 12 siang, ya. Kira-kira yang didapat oleh peserta itu apa saja sih, Pak? Yang didapat dari workshop itu nanti teman-teman, mungkin saya sih nggak harapkan bahwa teman-teman bisa bahasa isyarat lah, supaya bukan itu bahasa isyarat, tapi seenggaknya teman-teman bisa tahu cara berkomunikasi dengan teman tuli itu kayak gimana. Sebenarnya kalau di luar ya teman-teman tuli, kita tuh nggak harus terlalu bahas apa bisa bahasa isyarat secara umum ya. Jadi bahasa alami juga nggak apa-apa. Nah di situ nanti saya bahas bagaimana cara berkomunikasi dengan teman tuli yang etika berkomunikasi kayak gimana. Nanti kita ada praktek dasarnya juga bahasa isyarat kayak hajat, nomor, nama bulan, nama hari, yang biasa dipakai. Ya. Acaranya akan digelar di Kire Cafe and Gallery, ya. Jadi segera daftarkan diri Anda kapan lagi, daripada harus menunggu 3 bulan lagi. Ini waktu yang tepat untuk ikutan workshop sosialisasi BISINDO, Bahasa Isyarat Indonesia. Oke. Itu adalah event nanti pada hari Kamis, ya. Yang menjadi target peserta berarti siapapun ya? Dari apapun sih, tapi untuk kali ini sih memang setiap 3 bulan itu ada target-targetnya. Selain disebarkan di media sosial, saya juga udah ngirim undangan secara khusus. Untuk kali ini targetnya mahasiswa. Oh, Jadi saya udah ngundang beberapa universitas di Serang juga. Tapi memang sisanya umum buat. iya, boleh. Semoga saya bisa ikut ya. Saya masih pikir tuh hari Kamis itu ada sesuatu kegiatan agenda, tapi saya niatkan untuk ikut. Saya tertarik nih. Iya, boleh. Tertarik. Kalau misalnya bentrok di hari Kamis besok kan bisa ada lagi. Iya, tapi saya pengen ikut yang sekarang nih. Semoga nanti saya bisa hadir di sini ya. Itu dari jam 9 sampai jam 12 siang. Ya. Kira-kira ada siapa saja nanti selain Bapak? Apakah Bapak seorang diri atau ada teman? Ada temennya. Nanti jadikan memang kalau belajar bahasa isyarat itu harus sumbernya dari teman tuli asli. Kebetulan saya juga sebenarnya tuli kan, saya juga tuli, cuman kan verbalnya juga ada. Jadi tugas saya nanti di sana untuk menjelaskan tentang tuli, cara berkomunikasi dan etika dengan tuli kayak gimana. Nanti setelahnya ada praktek bahasa isyarat dengan teman saya yang Oh, kita ada di orang. oke, baik. Bapak tadi bilang targetnya untuk bulan ini adalah teman-teman mahasiswa. Kira-kira ada alasan khusus nggak kenapa di bulan Januari ini ingin sekali lebih banyak mahasiswa yang hadir? Targetnya ada alasan khusus nggak? Ada targetnya, jadi nanti kan di rolling kan target sekarang ini untuk mahasiswa karena sekarang ini teman tuli juga udah mulai pendidikan, maksudnya ada yang mau kuliah juga, jadi siapa tahu di suatu universitas itu ada teman tuli, ya kan? Jadi biar di sekolah itu inklusif, biar nggak ada miskomunikasi. Saya harap ada teman-teman dari universitas semua itu mau tahu gimana cara berkomunikasi dengan temennya yang mahasiswa sama tuli ini. Saya pengennya di universitas juga ada apalagi di daerah, pengen diskusi itu disebarkan di semua kalangan. Iya. Jadi itu salah satu alasan kenapa dari pihak Yayasan Anak Mandiri Banten, dalam hal ini Pak Bahri, ingin sekali teman-teman di kampus untuk bisa hadir. Ya, jadi untuk yang sudah menerima undangan Pak Bahri pastikan hadir, yang belum tinggal daftar, ya kan? Bukan berarti tidak boleh ikut, tapi daftar aja. Boleh. Oke. Yang boleh. Pak Bahri, apa itu BISINDO? Jadi sebetulnya di Indonesia itu ada dua bahasa isyarat. Oke. Ada Sibi dan Bisindo. Sibi. Sibi dan Bisindo. Oke. Boleh dijelaskan?
Ya ada di tanggal 29 saya juga Oh, iya. ada sini nih ya, bukan bahkan ini, tapi ini bocorannya Pak ya. Bocoran. Jadi Bisindo itu adalah bahasa alami yang kemudian berkembang di komunitas tuli. Bisa dibilang ini dari bahasa ibu. Saya lahir memang dari diri kita sendiri. Aslinya turunan tuli lah kalau bisa dibilang ya. Nah kalau di sini itu sistem isyarat bahasa Indonesia. Nah jadi kan Bisindo panjangannya bahasa isyarat Indonesia. Kalau SIBI sistem isyarat bahasa Indonesia. Singkatnya SIBI itu kan kita oleh orang dengar. Jadi orang dengar dari bahasa Indonesia. Katanya itu SIBI itu bahasa Indonesia yang dipresentasikan ke dalam gerakan tangan. Itu CB. SIBI. Ini SIBI itu bahasa Indonesia tapi diubah ke dalam gerakan. Tuli itu punya budaya dan identitas yang berbeda dari teman-teman, termasuk bahasanya, struktur bahasanya berbeda. Jadi kan sama tuh. Kalau misalnya mungkin di sekolah sekarang sih masih umum di sekolah itu dipakainya SIBI. Mengajar di pelajaran. Tapi kalau misalnya di dunia di luar, ketika kita berkomunikasi dengan sesama tuli yang ada di Sindo, kalau di Sindo ada bahasa aslinya. Misalkan kayak gini loh Kak, ada orang yang dari Jawa, pakai bahasa Jawa, pindah ke orang Sunda, ya. tapi logatnya, tata bahasanya pasti ngikutin bahasa Jawa ya. Iya betul. Nggak bisa disamain, ya kan? Nggak bisa disamain. Ciri khas ya, khas sendiri ya, ciri khas. Punya ciri khas ini, kata bahasanya, struktur bahasanya. Sama juga kayak bahasa Inggris kan, kita disatukan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Di bahasa Inggris itu kan nggak bisa sama kan? Aksennya, ucapannya, grammarnya dan pemaknaan kalimat itu bisa berbeda setiap belahan ini kan? English, ada British, ada American, ada Australia, kan beda-beda. Sama kayak di bahasa isyarat. Bahasa isyarat Bisindo itu memang bahasa isyarat yang dan berkembang asli dari teman tulinya itu. Di sini itu bisa beda Pak, dari daerah ke daerah lain bisa beda. Misalkan nih, di sini di Serang kerja, bahasa isyaratnya gini. Kalau di Depok bahasa isyaratnya kerja begini. Nah, bahasa itu selalu dipengaruhi oleh identitas dan budaya si penontonnya kan. Di sini itu seperti itu. Dan di sini memang bahasa Indonesia yang digerakkan pakai nama. Contoh sederhana. Apa? Contoh sederhana CB. Misalkan CB. Menari. Menari. Kalau di bahasa isyarat Indonesia, Bisindo, CB nggak ada langsung tuh. Kalau CB itu di seluruh daerah sama berarti. Banyak. Seluruh Nusantara sama ya. Memang Karena itu seragam. Bahasa Indonesia. Sementara Bisindo kayak nama jajanan. Kan beda-beda tuh penyebutnya kadang ya. Ada yang bilang misalnya roti A di kota ini membilangnya apa, di daerah ini padahal sama. Itu Bisindo. Wow. Menarik sekali. Iya baru tahu. Memang kompleks banget tentang bahasa isyarat itu, punya banyak hal yang harus dipelajari, harus dipahami. Jadi makanya penting banget sebelum belajar bahasa kita harus memahami penuturnya dulu, benar nggak Pak? Jadi kan karena beda-beda kan, beda-beda karena dipengaruhi identitas dan budaya kan. Sama beda-beda itu juga makanya kita mau teman dengar nih mau belajar bahasa isyarat, maka baiknya memahami dulu identitas dan budaya seorang itu. Beda lagi penggunaan katanya. Contohnya jadi di teman dengar ada orang dengar nih. Betul. Kata anjing aja kan. Di Indonesia pasti kasar nih kalau orang muji. Kamu cantik banget kayak anjing gitu. Tapi kalau misalnya kalau di bahasa Inggris Padahal puji itu kan merasa tersanjung kan kalau itu, itu sama kayak bahasa. Jadi penting banget
penting banget kita untuk memahami identitas dan budaya sebenarnya sebelum terjun belajar bahasa. Mantap. Kalau yang di TV berita itu berarti CD. Isindo Pak. Oh Bisindo. Isindo Pak. Sekarang kalau dulu Dulu karena dulu waktu misalnya zamannya RCTI baru muncul, itu kan ada pembawa berita, terus bawahnya ada yang bahasa isyarat. pakai background biru. Ya betul. Itu CD atau Bisindo? Isindo kalau sekarang. Kalau sekarang, kalau dulu, Dulu pakai CD karena Oh, memang CD. dulu pemahaman terhadap dunia tulinya juga belum gencar vokal. tapi kalau TV itu kan dilihat seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai daerah nih. Kenapa nggak CD ya? Kan kalau di Sindo kan tadi Bapak bilang setiap daerah Bisa beda-beda. Kenapa gitu? Kenapa nggak pakai Nggak CD CD. aja? Karena kan TV dilihat oleh seluruh masyarakat nih di Indonesia. Ada yang Jawa, ada masyarakat yang Sunda, ada masyarakat yang mana lagi ya kan? Kalau CD, kalau kata Pak Ari tadi kan untuk seluruh Indonesia, jadi tahu kan? Tapi masalahnya ini kan yang sumber yang mau diberi informasi kan teman tuli. Kalau segitu kan teman tuli itu nggak semua kata-kata dipahami loh. Oh, Nggak semua kata-kata dipahami. Karena istilah apa ya garis besarnya bahasa isyarat itu adalah bagaimana caranya menyampaikan informasi tepat terarahkan, ngerti gitu si Betul. tuli itu paham tuh. Ya, betul. Jadi penerjemah juga yang di TV itu tidak menerjemahkan kata per kata, Oh, enggak. Jadi langsung ke intinya, oh, langsung ke inti ininya pembicaraannya. iya. Kalau di sini kan semua kata-kata diisyaratkan. Iya betul. Ada awalan, ada Iya, akhir, iya. ada kecil. Dan nggak semua teman tuli di ini kan di seluruh dunia Pak. Itulah seluruh dunia tuli itu sebenarnya apa ya? Yang penting komunikasi kan yang penting sih ini paham apa Iya. yang kita maksudkan. Jadi di Sindo itu yang penerjemahannya langsung ke intinya. Yang penting dipahami. Dan seluruh Indonesia ini meskipun punya bahasa Indonesia yang bervariasi, tapi disatukan oleh satu ekspresi, ekspresi wajah sama gerak dan ininya sama kan, objeknya sama. Mungkin kata bapak kenapa nggak sini? Kan sini itu nomor untuk orang dengar bahasa Indonesia. Mohon maaf ya, saya kurang paham soalnya berarti. Iya. Oh, iya. Kalau di sini kan bahasa alami, bahasa ibu. Bahasa ibu. Bahasa ibu. Iya, betul. Oh. Kalau Bapak menguasai dua itu, CD dan Bisindo. Kalau Bapak. Kalau Bapak saya itu kan bukan, kalau boleh cerita ya, Iya. saya itu kan bukan tuli dari lahir. Oke. Saya pernah jadi orang Malang juga sebelumnya. Jadi ketika saya tuli, saya tuh pengen banget belajar bahasa isyarat. Nah, secara umum kan saya cari di media. Saya belajarnya sini Pak. Secara otodidak saya belajar sendiri. Ketika saya ketemu sama teman tuli, saya nggak paham. Ternyata yang mereka pakai itu di sini. Jadi sebenarnya kalau si Bima saya nggak terlalu mendalami, kalau di sini saya nggak belajar lah. Yang penting komunikasi dengan teman-teman tuli, saya mengalir bisa sendiri. Tapi Bisindo itu ada konsepnya kan? Bisindo ada rule-nya kan, ada peraturannya kan, ada konsepnya kan? Atau sembarang aja boleh? Kalau misalnya saya bilang saya lapar mau makan, apa saya bisa gitu? Itu Bisindo. Di sini. Oh, begitu. Jadi langsung ke intinya. Saya lapar, nggak usah pakai saya. Ah. Kalau kondisi ini misalkan kayak saya lapar mau ngasih tahu ke orang kalau saya lapar. Kalau di sini kan saya lapar. Ya, itu CD. Kalau di sini langsung udah. Gitu. Intinya itu kan kayak gitu. Iya. Agak misalnya kayak gitu jadi langsung ke pembicaraan aja. Menarik. Sebenarnya
sebenarnya Bisindo ini kalau dipelajari lebih dalam lebih sederhana daripada sistem bahasa CB. Cuman karena teman dengar itu udah terbiasa dengan bahasa Indonesia kan, jadi agak merasa kalau Bisindo itu sulit. Padahal kalau lebih dipelajari Bisindo lebih sederhana. Lebih sederhana. Oke. Kalau yang ada di meja ini kan ada dua. Berarti ini Bisindo ya. Ini Bisindo juga. ini Bisindo juga. Bisindo. Ini bukan CB ya? Bisindo Pak. Oh. Kalau CB, kalau Bisindo itu bahasa visual. Bisindo. Bisindo bahasa visual nih aku kasih lihat contohnya nih. Ini kayak gini, mirip nggak sama huruf A? Iya. Mirip. Iya. Ini Bisindo. Oh, oke. Kalau CB hanya begini. Oh. Nah, ini ada nggak visualnya kayak gini? Enggak ada. Iya, Karena iya. CB itu mengadopsi bahasa Amerika. Oh, CB mengadopsi bahasa Amerika. Ya, Kalau bahasa Amerika dibawa ke bahasa Indonesia nyambung Pak. enggak. Karena beda gaya dan identitas. Jadi ini Bisindo ya. Bisindo. Oh, sekarang saya tahu bedanya. Karena Bisindo itu kan bahasa alami dan bahasa visual. Iya. Yang bukan bahasa visual. Bahasa yang dilihat dari visual. Iya. Oh, Ini kan tangannya satu Kak. iya betul. Tapi saya pernah lihat zaman dulu waktu TV itu kadang gitu tuh Pak. Ya, itu dulu. Dulu ya. Oh, Kalau iya, salah iya. 2000 Iya, betul. atau 16 nih. Kalau Iya. sekarang kan teman kuliah di Kopal, di Kopal audiensi pemerintah dengan pemerintah pusat tangkap dan aksesibilitas diri kita sendiri. Jadi sekarang ini alhamdulillah di TV nasional juga kebanyakan pakai Bisindo. Iya. TV sekarang udah pakai Bisindo. Oke. Yes. Penerjemahnya sekarang ini penerjemah itu kan ada lagi tuh Pak, ininya pelatihannya ada khususnya pakai dengan teman tuli, nah itu pakai bahasa Bisindo. Oh gitu. Kalau CB kan pendengar juga yang Oh, yang ngaji. iya. Bisa nggak dalam kita berkomunikasi menggunakan keduanya? Bisa aja ya? Tahu sih dirinya tahu. Iya. Tapi memungkinkan ya? Tadi yang saya juga bilang kan sebenarnya berkomunikasi dengan teman tuli itu nggak harus belajar bahasa isyarat kan mungkin kita tahu caranya kayak gimana. Tapi ada nggak sih Pak yang maksud kita begini tapi diartikan salah dari teman tuli gitu? Maksudnya kalau saya menyapa Bapak dari jauh misalnya hai gitu, ditangkap juga hai. Ya. Oh, saya khawatir ada simbol lain bahwa ini tuh bukan hai. Ya, sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Iya. Kita kan Bapak pernah belajar bahasa isyarat? Enggak, belum. Pernah kan? Belum. Saya tanya nih Bapak, menurut Bapak bahasa isyarat tidur kayak gimana? Bahasa isyarat tidur ya. Tidur. Betul. Itu. Hebat saya. Ya itu. Oh gitu. Itu Bisindo. Tidur. Bisindo. Sehingga Oh, bahasa alami bahasa Ya, isyarat. kalau CB bukan gini. Ya, maksudnya kalau CB Sama pasti ada. SIBI gitu ya. Oh begitu. Jadi kan saya bilang kan bahasa Bisindo itu kan bahasa alami, bahasa ibu. Meskipun nggak belajar juga, Bapak tahu kan isyarat minum kayak gimana Pak? Ya, kenapa? Karena memang kesehariannya kayak gitu kan. Iya betul. Itu maksudnya yang bikin Bisindo itu kayak gitu Pak. Jadi nggak usah ini kalau misalnya Bapak ketemu teman, jadi nggak usah khawatir atau salah. Iya. Oh. Yang penting dibantu dengan ekspresi. Iya, itu sangat membantu ya ekspresi. Dengan ekspresi itu aja. Arti kita sensitif banget dengan ekspresi wajah apa? Yang barusan kan mau bilang kita sensitif banget. Berarti maksudnya bagaimana? Sangat terbantu atau Yang bagaimana? kita bisa tahu kalau misalnya Bapak nih lagi ngomong ke kita, tapi ini ragu-ragu dulu, misalnya Oke, ragu-ragu, iya. terusnya yes gitu kan. Iya. Jadi itu bahasa Oh. ini kayaknya lagi pusing. Oh, terlihat ya. Terlihat karena secara kasar dan ekspresi
emosi kita ini Iya sih. nyambung sama emosi kita kan. Iya betul. Nggak bisa gini, nah itu situ itu efek banget sama Oh, apakah semua teman tuli seperti itu? hampir semua. Hampir semua. Menarik sekali. Menarik sekali, ya. Ya. Jadi sekali lagi diundang Anda untuk datang ke event sosialisasi dan workshop di Sindo. Yes, tanggal 29 Januari 2026 di Cafe mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Yang belum daftar segera daftar ya. Nanti akan saya coba bantu untuk tulis WhatsApp-nya. Terakhir Pak Bahri, harapan Bapak, harapan Yayasan Anak Mandiri dengan kegiatan ini apa sih? Berharap ya kita bisa saling memahami. Alangkah indahnya kalau dunia ini bisa saling memahami. Ada banyak sekali misalnya kayak apa yang harusnya kayak gini ternyata bukan kayak gini. Jadi aku pengen banget kasih tahu ke teman-teman bahwa kita itu masih bisa loh berteman, berkawan, bercerita, bertukar cerita. Tapi memang rasanya beda. Bukan berarti itu jadi kebanggaan kan. Ada sejauh pengen banget harap teman-teman sekiranya tahu harus kayak gimana biar nanti kalau misalnya ketemu teman tuli di suatu tempat nggak aneh lagi, nggak dianggap aneh lagi karena berbahasa isyarat. Iya betul. Kayak gitu. Jadi aku harap Serang aja, khususnya Serang kota Kecamatan Perigi Yes. lebih inklusif. Iya. Ada pesan yang mau disampaikan misalnya untuk Pemkot dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota. Ada pesan, harapan bisa disampaikan. Kalau untuk itu kayaknya banyak harus Iya. baca ya. Ini aja singkatnya dulu aja yang paling prioritas. Kalau nggak salah ya, menurut survei ya kan, Banten itu masuk paling rendah ke apa ya, sebagai kota yang maju Provinsi. kalau nggak salah nih Pak, Ya. saya tahu ini pernah kayak gitu lebih apa ya paling rendah dibandingkan kota-kota yang lain. Saya harap pemerintah kota Serang ada ya provinsi Banten itu lebih sadar tentang dunia disabilitas, memfasilitasi teman-teman disabilitas, bukan cuma teman tunarungu, tuli, tapi teman-teman yang lain bisa dipahami aja, dipahami aja gitu kan. Lebih diperhatikan, ya. Apa mendapatkan perhatian yang lebih aja udah seneng banget ya. Iya. Oke deh, Pak Bahri terima kasih ya untuk waktunya. Sukses untuk kegiatannya nanti hari Kamis kan? Kamis ya. Kamis tanggal 29 Januari jam 9 sampai jam 12. Mantap. Terima kasih Pak Lim, terima kasih.